Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Humaira Dawiyah, saya dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, program e-learning. Saya di sini mau menjelaskan tentang metode pembelajaran sebagai tugas UAS semester 1. Ada beberapa definisi tentang metode pembelajaran menurut para ahli. Namun, secara umum, definisi metode pembelajaran bisa dikatakan cara yang digunakan oleh guru untuk menyampaikan suatu pembelajaran agar dapat dengan mudah dipahami oleh siswa, yang tujuannya yaitu untuk membantu mengembangkan kemampuan siswa secara individu sehingga mampu menyelesaikan suatu masalah. Metode pembelajaran ini ada beberapa macam. Yang pertama ada metode ceramah. Metode ini dianggap metode yang paling praktis dan ekonomis karena tenaga pendidik dapat mengendalikan seluruh kelasnya. Tetapi metode ini juga punya kekurangan, yaitu kelas akan cenderung lebih membosankan dan siswa akan menjadi lebih pasif. Yang kedua ada metode diskusi. Metode ini dilakukan dengan membentuk kelompok diskusi untuk membahas suatu masalah. Di sini siswa dituntut untuk bisa belajar memecahkan masalahnya. Namun kekurangan dari metode diskusi ini biasanya didominasi oleh siswa yang lebih suka berbicara. Yang selanjutnya ada metode demonstrasi. Metode ini berbentuk praktikum. Biasanya siswa lebih tertarik dengan metode ini karena siswa lebih fokus dan bisa melihat langsung materi yang sedang dipelajari. Yang selanjutnya juga ada metode debat. Dalam metode ini, siswa bisa saling beradu argumentasi baik secara perorangan maupun berkelompok. Namun, dalam metode debat ini seringkali menimbulkan argumentasi yang tidak ada penyelesaiannya. Yang selanjutnya ada metode resitasi. Metode ini mengharuskan para siswa membuat suatu resume atau kesimpulan mengenai materi yang sudah disampaikan oleh guru. Namun kekurangan metode ini, siswa bisa saja mencontek resume milik temannya sendiri. Yang selanjutnya ada metode karya wisata. Metode pembelajaran ini adalah metode pembelajaran dengan memanfaatkan lingkungan atau tempat-tempat tertentu yang memiliki sumber ilmu, yang artinya mereka langsung berinteraksi dengan alam. Namun, karya wisata ini juga mempunyai beberapa kekurangan, yaitu membutuhkan biaya yang cukup besar dan juga harus dengan persetujuan banyak pihak. Yang selanjutnya ada metode eksperimen. Metode ini biasanya dilakukan di sebuah laboratorium sehingga siswa dapat melihat materi pelajaran secara langsung. Namun kekurangan metode ini hanya bisa dilakukan pada bidang studi tertentu, tidak dapat dilakukan jika kekurangan alat. Metode selanjutnya adalah metode latihan. Metode latihan ini adalah metode pengajaran yang dilakukan dengan cara melatih keterampilan atau soft skill para siswa dengan cara merancang, membuat, atau memanfaatkan sesuatu. Namun, kekurangan metode latihan ini membuat siswa cenderung lebih bosan karena kegiatan ini butuh waktu yang cukup lama. Selanjutnya ada metode skrip kooperatif. Metode pembelajaran ini memasangkan siswa dan menuntut siswa untuk menyampaikan intisari dari materi pelajaran secara lisan. Nanti pada akhir sesi, guru akan memberikan kesimpulan dari pokok materi pelajaran. Nah, selanjutnya ada metode mind mapping. Metode ini merupakan cara berpikir yang runtun terhadap suatu permasalahan, bagaimana terjadinya masalah, dan bagaimana penyelesaiannya. Namun, sebelum membuat mapping, siswa harus lebih banyak membaca. Dalam pemilihan metode pembelajaran, guru harus memperhatikan beberapa faktor sebagai berikut. Yang pertama, guru harus memahami materi yang ingin dijelaskan. Yang kedua, tentukan dulu tujuan pembelajaran untuk apa. Dan yang ketiga, pahami dulu karakteristik siswanya. Yang keempat, pilihlah alternatif metode pembelajaran yang sesuai dengan materi dan karakteristik dominan. Yang selanjutnya, perhatikan juga respons siswanya. Dan yang terakhir, lakukan evaluasi.
Demikian gambaran mengenai definisi metode pembelajaran, macam-macam metode pembelajaran, dan juga tips bagaimana memilih metode pembelajaran yang tepat. Apabila guru telah memahami hal-hal tersebut dan menerapkannya dengan baik, maka suasana yang terbangun di kelas akan menyenangkan dan serta materi dapat disampaikan secara efektif. Demikian penjelasan dari saya Humaira Adawiyah. Semoga materi ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.